Ya, pemirsa, tanpa adanya sosialisasi, ratusan nelayan memprotes proyek reklamasi Pantai Muara Tawar, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Proyek reklamasi ini mengganggu aktivitas nelayan mencari penghasilan. Buat nelayan kecil, tolong hentikan reklamasi nggak boleh jadi deh. Ratusan nelayan laut Muara Tawar, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berunjuk rasa di lokasi tempat mengurukan laut. Mereka menolak keras adanya reklamasi Pantai Muara Tawar yang sudah hampir 3 bulan dilakukan pengembang di kawasan Marunda Center. Mereka memprotes tidak adanya sosialisasi dan ketidakjelasan surat perizinan, termasuk ke pemerintahan desa Pantai Makmur maupun Kecamatan Tarumajaya. Proyek reklamasi yang luasnya mencapai puluhan hektar ini mengganggu aktivitas nelayan untuk mencari kerang maupun udang, sehingga kehilangan mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saya mohon buat Menteri Kelautan dan Perikanan, lihat saya sebagai nelayan kecil yang ditindas oleh perusahaan besar. Tolong perhatikan saya, nasib saya tergantung bapak-bapak di atas. Saya yang bisa ngomong cuma air mata dan keluhan dan perut saya yang bisa bertahan. Udah berapa lama pengurukan dilakukan? Kurang lebih hampir 3 bulan berjalan nih. Sudah beberapa kali kita tidak ada upaya untuk yang membantu kita. Desa sudah berupaya setengah mati, udah nggak ada. Jadi oleh karena itu saya mohon kepada instansi terkait yang lebih paham. Masa sih di dunia ini, di negara kita ini nggak ada orang yang peduli sama nelayan kita? Mereka berharap kepada pemerintah untuk mencarikan solusi dampak dari reklamasi. Sementara, pihak Marunda Center belum dapat dimintai keterangannya terkait pengurukan laut di Pantai Muara Tawar tersebut. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, korban meninggal akibat kebakaran lapas kelas 1 Tangerang bertambah 1 orang. Total warga binaan yang meninggal menjadi 46 orang. Warga binaan pemasyarakatan ini meninggal karena mengalami luka bakar berat dan trauma jalan nafas serta penurunan kesadaran. Setelah pemulasaraan, pasien narapidana ini langsung dijemput pihak keluarga. Saat ini RSUD Tangerang masih merawat 5 pasien warga binaan dengan luka bakar di atas 90%. Sementara polisi memeriksa 25 saksi dalam kasus kebakaran lapas Tangerang yang terdiri dari 14 pegawai lapas, 3 pegawai PLN, dan 3 anggota pemadam kebakaran. Polisi menjadwalkan pemeriksaan Kepala Lapas Kelas 1 Tangerang, Victor Teguh Prihartono, Selasa besok. Oke pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terakhir pemeriksaan saksi kebakaran Lapas Tangerang, ada rekan Rizka Dior di Polda Metro Jaya. Ya, Rizka, seperti apa update terkini dari kasus ini? Ya, April dan juga pemirsa, dapat saya sampaikan bahwasannya memang pemeriksaan atau penyidikan terkait kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang hingga sore hari ini masih diberlangsungkan begitu di Direktorat Reserse Kriminal Umum, di mana pemeriksaan sendiri ini juga sudah berlangsung sejak pukul 10 pagi hari tadi dan belum selesai hingga sore hari ini. Dan memang hingga saat ini juga kami belum dapat memastikan, April dan juga pemirsa, bahwasannya pemeriksaan akan berakhir hingga pukul berapa begitu. Namun yang dapat pemirsa lihat juga bahwa di belakang saya di Direktorat Reserse Kriminal Umum ini memang belum terlihat bahwasannya para saksi sudah keluar dari Krimum untuk menyelesaikan pemeriksaan pada hari ini. Dan terkait pemeriksaan juga pada dasarnya ini pada sore hari ini sebanyak 15 orang saksi, di mana 12 orang diantaranya merupakan pegawai lapas dan 3 orang diantaranya merupakan saksi dari PLN. Ini mengikuti pemeriksaan di Polda Metro Jaya sejak pukul 10 pagi hari tadi. April. Sudah ada informasi terkini mengenai saksi-saksi yang diperiksa, mereka mengutarakan apa saja, Rizka? Ya, April dan juga pemirsa, memang hingga saat ini belum ada informasi yang kami dapatkan mengenai pengutaraan daripada saksi ke-25 kejadian kebakaran di Lapas Tangerang ini. Namun dapat kami informasikan juga menurut data terbaru yang kami himpun hingga sore hari ini ada sebanyak 25 saksi mata yang mengikuti penyidikan pada sore hari ini, di mana ini 12 diantaranya yang merupakan pegawai lapas dan 3 diantaranya merupakan saksi mata dari PLN memang masih mengikuti penyidikan di Polda Metro Jaya, sedangkan sisanya ini yang merupakan 7 saksi mata warga binaan dan juga 3 yang merupakan saksi mata dari pemadam kebakaran masih mengikuti penyidikan di Polres Tangerang Kota. April. Apakah betul Kalapas akan diperiksa besok, jam berapa jadwalnya?
Iya benar April dan juga pemirsa, bahwasannya nanti Kalapas kelas 1 Tangerang Kota Victor Teguh Prihartono ini sudah dijadwalkan dan akan menghadiri pemeriksaan esok hari Selasa pukul 10 pagi di Polda Metro Jaya. Baik, agenda apa lagi yang mungkin terdata di Kapolda Metro Jaya saat ini? Ya, April dan juga pemirsa, untuk mengenai agenda yang dijadwalkan terkait penyidikan atau pemeriksaan kasus kebakaran Lapas kelas 1 Tangerang hingga saat ini belum dapat kami pastikan begitu, karena memang dari Kabid Humas Polda Metro Jaya dan pihak yang berwenang belum dapat menyampaikan kepada kami secara pasti untuk informasi terbaru mengenai pemeriksaan kepada 25 saksi. Terima kasih Rizka Dian melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Banjir di sebagian wilayah Palangkaraya, Kalimantan Tengah mulai surut. Meski masih ada beberapa wilayah yang tergenang banjir sehingga menyulitkan aktivitas warga. Banjir masih menerjang 12 kelurahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Salah satunya di Jalan Anoy, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya ini, sehingga menyebabkan aktivitas warga terganggu. Seperti yang dialami seorang warga Jalan Anoy ini, yang terpaksa membawa jenazah suaminya melewati jalan yang tergenang banjir, dibantu warga dan Babinsa. Jenazah akan dimakamkan di kampung halamannya di Kalimantan Selatan. Nggak ada jalan lain? Nggak ada jalan lain, harus lewat banjir, Bu ya? Ini Bapak dimakamkan kemana, Bu? Banjir. Banjir? Kapuas? Banjir. Banjir masin berarti? Ya, Banjir sakit apa, Bu? Sakit apa? Sakit asam lambung. Untuk membantu warga yang terdampak banjir di Jalan Anoy dan Mendawai, pemerintah Kota Palangkaraya mendirikan posko kesehatan dan dapur umum dekat lokasi banjir. Posko ini terdiri dari ada relawan dari Dinas Kesehatan, BPBD, dapur umum, memasak untuk relawan, dan kemungkinan besar juga akan dibagikan kepada masyarakat yang terdampak. Dibuka selama banjir, Pak? Dibuka selama banjir. Data dari BPBD Kota Palangkaraya, banjir yang menerjang 12 kelurahan selama beberapa hari terakhir berdampak bagi 2.947 kepala keluarga. Pemirsa, truk bermuatan barang rongsokan tercebur ke Sungai Barito. Akibat peristiwa tersebut, 2 penumpang tewas sedangkan sopir truk telah ditetapkan sebagai tersangka. Basarnas melakukan evakuasi terhadap penumpang truk yang tercebur ke Sungai Barito. Truk tercebur saat menuju feri Roro KM Kirana 9, tujuan Surabaya, Jawa Timur. Diduga supir kehilangan kendali hingga menabrak boulder atau besi pengait tali kapal dan tercebur ke Sungai Barito. Sempat dinyatakan hilang, 2 penumpang truk tercebur di Sungai Barito ditemukan sudah tidak bernyawa Senin siang. Akibat peristiwa ini, supir truk Suparman alias Parman ditetapkan polisi sebagai tersangka karena diduga lalai menyebabkan kematian seseorang. Untuk sekarang ini sudah kita tersangka, kemudian akan kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat kecelakaan ada 9 orang yang berada di truk tersebut. Selain supir dan kondektur, ada 7 penumpang lainnya. Dari 7 orang itu 2 meninggal dunia dan 1 lagi mengalami patah kaki, sisanya dinyatakan selamat.